Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah pengajian akad pagi yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Darussalam ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini akan kita laksanakan pengajian akad pagi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jumali. Beliau adalah oleh PDM diberi amanah sebagai Direktur Lembaga Program Pendidikan Kader Muhammadiyah di Demak ini. Beliau lahir di Bojonegoro, alamat di Kalicilik. Adapun riwayat pengalaman, beliau pernah mengabdi di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Jepara selama 6 tahun. Kemudian pernah mengasuh di Pondok Pesantren Darussalam Demak selama 1,5 tahun, dan pernah sebagai pembina yayasan dan direktur Pondok Pesantren Nurul Huda Luwu Utara Sulawesi Selatan selama 11 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pengajian pada pagi hari ini kita mulai. Kepada beliau Ustadz Muhammad Jumali dipersilahkan. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT masih memberikan kepada kita banyak-banyak nikmat, terutama hidayatut taufik kepada kita. Karena dengan hidayatut taufik ini Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan, dorongan kuat, sehingga dengan itu kita bisa ringan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Terkhusus kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Oleh sebab itu,
Dengan nikmat Allah ini marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT, menambah amalan-amalan ibadah kita kepada Allah SWT dalam rangka untuk memperberat timbangan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang tertera di dalam flyer ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mencoba menyampaikan yang mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz, para dai sebelumnya, tapi tidak mengapa sebagai tadkirah buat kita semuanya. Karena di antara hikmah tadkirah pengulangan dari apa yang diajarkan oleh Allah SWT agar ya semakin kuat, semakin melekat pada diri kita. Yaitu pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Nabi Ibrahim itu ya, kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah anaknya seorang yang bernama Azar ya. Yang bernama Azar itu adalah penasehatnya Raja Namrud ya, penasehatnya Raja Namrud, bahkan termasuk tangan kanannya yang paling dipercaya oleh Raja Namrud, karena memiliki spesialis bisa membuat patung ya, bisa membuat patung-patung yang diperintahkan oleh Raja Namrud untuk dibuat agar patung itu disembah oleh kaumnya Raja Namrud. Maka Azar ini memiliki kedudukan yang tinggi di samping Raja Namrud. Lah, Nabi Ibrahim itu adalah anaknya Raja Namrud. Lah, Raja Namrud itu beberapa hari setelah bapaknya meninggal, Raja Namrud langsung memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan ya, memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan, yang mana barang siapa dari kaumnya yang ingin meminta segala sesuatu akan dikasih dengan syarat dia harus sujud mengakui bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Maka berbondong-bondonglah orang datang kepada Raja Namrud, kemudian meminta, dan ketika meminta langsung dikasih Raja Namrud dengan syarat dia harus sujud. Lah, setelah Raja Namrud, beberapa hari setelah Raja Namrud memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan, lahirlah Nabi Ibrahim. Dan ketika itu juga, pada saat itu juga Raja Namrud mimpi pada malam hari bahwa kerajaannya terbakar, hancur, di mana-mana semuanya hancur. Maka seketika juga bangun dan mengumpulkan para penasehatnya, apa makna dari mimpi ini. Maka tidak ada yang tahu. Ada salah seorang penasehatnya mengatakan, bisa jadi ini adalah tanda ada seorang anak lahir yang akan menghancurkan kerajaan Anda gitu. Maka seketika juga Raja Namrud memerintahkan kepada pasukannya agar mencari anak yang lahir pada malam itu untuk dibunuh. Nah, padahal waktu itu Azar istrinya sedang melahirkan atau barusan melahirkan, dan Azar pun memerintahkan kepada istrinya untuk mengajak anaknya untuk lari dari kerajaan tersebut dan menyembunyikannya. Itulah Nabi Ibrahim. Kemudian
kenapa kita harus meneladani Nabi Ibrahim ya? Kenapa kita harus meneladani Nabi Ibrahim? Sebagaimana kita tahu bersama bahwa dalam diri Nabi Ibrahim itu ada sebuah keteladanan, ada keteladanan yang bisa kita teladani sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Ibrahim itu adalah teladan. Dia adalah orang yang patuh, yang lurus dan tidak melakukan kesyirikan. Syakiran li'an ummi, Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Ijtabahu, Nabi Ibrahim adalah termasuk nabi pilihan Allah SWT. Wa hadzahu la siratul mustaqim, dan Nabi Ibrahim selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan di dunia dan kelak di akhirat. Nabi Ibrahim termasuk orang yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi dalam diri Nabi Ibrahim itu ada keteladanan. Bahkan dakwah Nabi Ibrahim itu mirip dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun ya dakwah Nabi Muhammad lebih sempurna. Ya, dakwah Nabi Ibrahim atau cara dakwah, bahkan risiko-risiko dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, perintah-perintah dakwah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim hampir mirip dengan Nabi Muhammad. Maka sehingga Nabi Ibrahim ini disetarakan dengan Nabi Muhammad sebagaimana yang kita ucapkan setiap hari, setiap saat ketika kita sholat. Sebagaimana kita ucapkan dalam ketika sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi setara. Kemudian sebagaimana kita tahu pula bahwa termasuk keistimewaan Nabi Ibrahim adalah disebutnya nama Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sebanyak 69 kali dalam 24 surat. Begitu juga Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya ya. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Jadi setelah Nabi Ibrahim, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim dari 26 nabi itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim semua. Kemudian juga Nabi Ibrahim memiliki kedudukan atau posisi istimewa ya, memiliki kedudukan atau posisi istimewa di sisi Allah SWT. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah ya. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah SWT. Kenapa bisa menjadi kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim adalah memiliki ketabahan dan keteguhan hati, memiliki patuh tunduk kepada Allah SWT. Apapun yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim tanpa tengok kanan kiri bahkan ke belakang, Nabi Ibrahim melaksanakannya tanpa ragu-ragu ya. Ketika melaksanakan perintah Allah pun yang sebenarnya tahu dia resikonya, tetap dia laksanakan ya. Maka Allah SWT cinta kepada Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemudian Nabi Ibrahim sebagaimana tadi saya sampaikan adalah salah satu dari Nabi yang dipilih oleh Allah SWT. Pilihan, Nabi pilihan. Bahkan Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari ulul azmi ya. Nabi Ibrahim termasuk dari ulul azmi yang mana dari ulul azmi ini yaitu yang 5, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, yang dakwahnya hampir mirip semuanya. Dari 5-5-nya yang risikonya juga besar semuanya. Dari 5-5-nya termasuk Nabi Ibrahim memiliki keteguhan hati, memiliki ketabahan hati dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam menanggung risiko konsekuensi dakwahnya. Maka
Beliau termasuk dari salah satu ulul asmi ya, Nabi ulul asmi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita meneladani bentuk ketaatan Nabi Ibrahim, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Sebelum kita lanjut, maka kita harus tahu apa arti itu ketaatan kepada Allah SWT, agar kita bisa praktekkan apa yang dipraktekkan, berusaha mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dalam keseharian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, taat kepada Allah atau taatullah ya ibadatuhu ya. Jadi taat kepada Allah itu adalah dengan cara ya beribadah kepada Allah SWT, wal inqiyadu li awamirihi ya, dengan cara beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan seluruh apa yang menjadi perintah Allah SWT, tunduk kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT tanpa meninggalkannya ya, tanpa meninggalkannya. Itulah taat kepada Allah SWT. Tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah SWT, tidak mempertanyakan apa yang menjadi perintah Allah SWT. Bahkan dengan keyakinannya dia melaksanakan perintah Allah SWT itu pasti Allah SWT akan memberikan balasan pahala ya. Pasti Allah SWT akan memberikan ya pertolongan. Allah SWT akan bersamainya ketika dia melaksanakan perintahnya. Bahkan kita melaksanakan perintah Allah SWT ini meskipun perintah itu adalah perintah yang tidak masuk akal ya, perintah-perintah yang tidak masuk akal, maka tidak perlu kita tanyakan ya, maka tetap kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ada beberapa teladan yang kita dapati dari Nabi Ibrahim ya. Ada beberapa teladan yang kita dapati pada diri Nabi Ibrahim, yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran ya, diterangkan dalam kisah-kisah yang mungkin kita sudah pernah mendengarkannya, yang mana dengan itu kita bisa teladani. Di antaranya yaitu yang pertama Nabi Ibrahim, tadi saya sampaikan Nabi Ibrahim ketika lahir langsung disembunyikan ibunya ya, keluar dari Babilonia ya, waktu itu ya Babilonia tempatnya Raja Namrud ya, keluar dari Babilonia untuk dirawat di luar daerah itu ya, selama 40 tahun ya, selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun juga Raja Namrud menjadi Tuhan ya, menganggap dirinya menjadi Tuhan, dan sudah melekat sekali dalam diri kaumnya Raja Namrud bahwa Raja Namrud adalah Tuhan ya, sampai anak dan ibunya sampai anak dan istrinya tidak memanggil Raja Namrud itu dengan raja, tetapi dengan Tuhan ya, bukan istrinya, anaknya tidak mengatakan bapak atau suami, tetapi Tuhan begitu. Nah, Nabi Ibrahim ya, di luar Babilonia selama 40 tahun, dan pada saat umur 40 tahun maka diangkatlah Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi ya, menjadi seorang nabi yang pada sisi lain kaumnya Raja Namrud ini sudah melekat ya, Tuhannya mereka adalah ya Raja Namrud ya. Maka beban dakwah yang dibebankan Allah kepada Nabi Ibrahim sangat berat sekali ya. Ya, kita tahu bersama
bahwa inti dakwah para rasul, ya, inti dakwah para rasul itu adalah menyampaikan tauhid uluhiyah. Ya, inti dakwah para rasul itu adalah menyampaikan tauhid uluhiyah, yaitu mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah SWT dan mengajak manusia supaya meninggalkan peribadatan patung atau selain Allah SWT. Anibudullah wajtanibut taghut, ya, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut dan menjauhi sesembahan berupa patung ataupun pohon ataupun iblis. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi Ibrahim langsung mendatangi Babilonia, ya. Nabi Ibrahim berangkat sendiri, ya, berangkat sendiri setelah diangkat menjadi seorang nabi, maka datanglah ke Babilonia dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid. Maka pertama kali yang didatangi adalah bapaknya, ya. Yang pertama kali didakwahi adalah bapaknya, yaitu Azar, ya. Sebagaimana yang yang ada di dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam ayat yang ke-42 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Yang inti dakwanya adalah memberikan nasihat kepada orang tuanya, yaitu Azar, ya, meskipun orang tuanya, ya, menyembah berhala, ya, ini sebagai bentuk dakwah kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengarkan dan tidak melihat dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada engkau? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fatabi'ni ahdika syiratan sawiyya. Wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang ilmu itu tidak diberikan kepada engkau, maka ikutilah aku, maka aku akan memberikan petunjuk jalan yang lurus. Wahai bapakku, ya abatillah ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirahmani asya. Wahai bapakku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan, sesungguhnya syaitan itu selalu bermaksiat kepada Allah SWT. Ya abati, inni akhafu ayyamasaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut engkau akan mendapatkan azab dari Allah SWT dan setan menjadi temanmu, menjadi tempat minta pertolongan. Maka bapaknya langsung menjawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya dengan marah mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu benci terhadap Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi, seandainya jika kamu tidak berhenti mengatakan itu, la arjumannak, maka sungguh benar-benar aku akan merajam kamu. Wahjurni maliya, maka kalau tidak kamu harus pergi meninggalkan aku. Maka diusir, ya. Risikonya satu tadi dirajam kalau masih tetap di sini, kalau enggak kamu harus pergi meninggalkan bapak. Nah, tahu, ya, Nabi Ibrahim tahu risiko dakwahnya, tahu kalau bapak tidak menerima pasti saya diusir, kalau bapak tidak menerima saya pasti dimarahi, itu tahu. Maka itulah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika sesudah mendapatkan perintah untuk menjadi seorang nabi. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Ibrahim mendatangi kaumnya Namrud pada saat mereka sedang melakukan ritual ibadah, ya, ritual menyembah patung. Yang cerita singkatnya yaitu Nabi Ibrahim, ya, mengolok-olok patung itu dengan melempari, ya, buah, ya. Dan yang terkenal di dalam ayatnya jelas yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ya. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Jadi modelnya itu kan kayak kuil, ya, kanan kiri itu patung-patung, kemudian ada patung paling besar di depan, ya. Jadi ya kayak kuil gitu, ya. Ya. Kemudian kanan kiri patung kecil-kecil, ya, ada burung, ada harimau, tetapi ada patung besar
yang ada di depan yaitu Raja Namrud ya. Patung semuanya dihancurkan, kemudian dikumpulkan di samping kanan kiri patungnya Raja Namrud, dan di kampaknya ditaruh tangannya Raja Namrud. Maka pada saat itu juga orang-orang siapa yang melakukan ini ya, maka ada yang mengatakan itu adalah Ibrahim ya. Maka Nabi Ibrahim mau ditangkap ya, kita laporkan saja kepada Tuhan paling besar yaitu Raja Namrud gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tidak usah, saya akan datangi sendiri Raja Namrud ya. Maka datanglah selanjutnya Nabi Ibrahim ke Raja Namrud. Maka datang berbondong-bondong sama orang-orang Nabi Ibrahim ke kerajaannya yang sangat besar. Kebiasaan yang dilakukan ya Raja Namrud dengan kaumnya yang menyembah biasanya begini, pagi-pagi ya, setelah bersih-bersih, Namrud setelah bersih-bersih, maka di depan singgasananya itu ada satir ya, kemudian kaumnya Namrud sudah di depannya ya, sudah di depannya. Ketika satir dibuka, maka semuanya orang harus sujud ya, semuanya orang harus sujud. Maka ketika Nabi Ibrahim ke sana bersama tadi bondong-bondong tadi, bersama orang-orang yang ada di kuil tadi, maka seketika juga ketika Namrud membuka satir, semuanya sujud kecuali Nabi Ibrahim ya. Selama Raja Namrud kaget, selama 40 tahun tidak ada yang melakukan perbuatan seperti ini, semuanya sujud ya. Yang sujud langsung dikasih, pokoknya yang sujud langsung dikasih apa yang menjadi kebutuhannya. Baru kali ini ada orang yang berani tidak sujud, yaitu Nabi Ibrahim ya. Maka dialog ini diabadikan di dalam surat surat Al-Baqarah ya, diabadikan dalam surat Al-Baqarah yang intinya adalah siapa kamu intinya adalah saya adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim, utusan Allah SWT. Kenapa kamu tidak sujud ya? Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan kamu adalah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Kenapa saya harus sujud kepada engkau? Kamu adalah seperti saya punya hidung, kamu juga punya hidung, kamu punya mata, saya juga punya mata, makan juga sama gitu ya, katanya Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu terjadilah perdebatan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim, yang intinya adalah Tuhan saya, Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud juga mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkanlah dua orang, satunya dibunuh, satunya dibiarkan hidup begitu ya. Ya padahal sebelumnya sudah hidup gitu. Maka kemudian Nabi Ibrahim ya dibisiki oleh malaikat, ya enggak mungkin kamu akan bisa mengalahkan Namrud, yang Namrud itu cerdas orangnya, maka kamu buat permisalannya ada di langit ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan saya adalah yang bisa ya menerbitkan matahari dari timur dan bisa menenggelamkan matahari dari ke barat. Maka pada saat itu sontak seluruh orang yang melihat terbelalak atau kaget, tidak bisa menjawab ya. Maka pada saat itu juga Raja Namrud memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Ibrahim selama sepekan ya, selama 1 minggu ditangkap, dipenjara. Kemudian Raja Namrud musyawarah dengan penasehatnya, mau dikasih apa ini Nabi Ibrahim, mau dihukum apa ini Nabi Ibrahim ya, jangan sampai dipancung, jangan sampai dibunuh, keenakan, pokoknya dikasih hukuman yang paling berat. Maka ada yang mengusulkan dibakar ya, maka yang mengusulkan dibakar. Maka Nabi Ibrahim melakukan dakwah kepada Namrud ini sudah tahu resikonya tahu, pasti saya akan ditangkap, kalau enggak pasti saya akan dibunuh. Tetapi dengan keteguhan hati Nabi Ibrahim tetap melaksanakan. Betul ya, Nabi Ibrahim akan dibakar. Dengan singkat cerita, dikumpulkanlah kayu bakar yang besar, yang tinggi ya. Kemudian Nabi Ibrahim akan dimasukkan di dalam tempat pembakaran tersebut
Tetapi sebelum Nabi Ibrahim dibakar, datanglah malaikat Jibril membisiki Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, saya diutus oleh Allah SWT, apa maumu? Ya, kalau kau memerintahkan saya untuk membunuh Raja Namrud, saya bunuh. Untuk menghancurkan kerajaan Babilonia ini, saya hancurkan. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau. Ya, Nabi Ibrahim cukup mengatakan, ya, saya tidak mau, saya akan meminta langsung kepada Allah SWT. Ya, apa permintaan Nabi Ibrahim? Yaitu sebagaimana yang kita tahu bersama, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, kepada Allah SWT supaya menjadikan api dingin. Ya, maka Nabi Ibrahim dilempar ke api selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Tetapi kagetnya ketika dilempar Nabi Ibrahim ke api dan ditonton oleh seluruh kaumnya Namrud, tidak ada teriakan, ya, tidak ada teriakan rasa sakit oleh Nabi Ibrahim. Ya, langsung api dalam kondisi dingin, ya, kemudian Nabi Ibrahim tidak merasa kesakitan, ya, selama 3 hari ditunggu, ya, betul, selama 3 hari api sudah mulai padam, ya. Ternyata dilihat ada seorang yang duduk di tengah api, ya. Raja Namrud mengatakan, ya, itu sudah matinya dalam keadaan kaku, ya. Ya, maka datanglah malaikat Jibril membisiki Nabi Ibrahim atas perintah Allah SWT, wahai Nabi Ibrahim, kamu tidak usah ngomong apa-apa, sudahlah kamu jalan saja, pokoknya jalan pulang ke rumahmu. Ya, maka Nabi Ibrahim jalan saja, tidak mengatakan apa-apa, sehingga menjadikan orang yang menonton kaget. Ternyata Nabi Ibrahim tidak mati. Ya, ya. Nabi Ibrahim tidak mati. Dari situlah banyak orang-orang yang mulai tahu tentang siapa itu Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ibrahim, kekuatan Tuhannya Nabi Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, itulah dakwah Nabi Ibrahim, ya, keteladanan Nabi Ibrahim ketika melaksanakan dakwah. Kemudian contoh perintah Allah SWT yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan contoh, dan ini juga dilakukan oleh atau dilaksanakan Nabi Ibrahim dengan, ya, taat tanpa bertanya, ya, langsung dia lakukan tanpa ragu-ragu, yaitu apa? Hitan, ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hitan, ya, ada yang menceritakan umur 80 tahun, ada yang menceritakan umur 120 tahun, ya. Lah Nabi Ibrahim hitan itu menggunakan kampak yang digunakan itu adalah kampak untuk mengkampak batu, ya. Jadi bagaimana rasa sakitnya itu, ya, kampaknya itu, ya. Jadi rasa sakitnya bagaimana? Tapi dilakukan oleh Nabi Ibrahim hitan dengan kampak. Ya, jadi tidak masuk akal gitu, ya, tidak masuk akal. Zaman dulu belum ada, sekarang kan ada suntik macam-macam itu, ya. Ya, pakai laser kalau zaman sekarang gitu, ya, langsung sembuh. Dulu pakai kampak gitu, ya, pakai kampak. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim yang mungkin juga nggak masuk akal, tetapi dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim tanpa ragu-ragu, tanpa melihat ke belakang, dilaksanakan dengan keyakinannya, ya, taat tunduk patuh kepada Allah SWT, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengajak istri dan anaknya, ya, di padang pasir, kemudian ditinggal di sana, ya, ditinggal di samping pohon yang di situ tanahnya tandus, tidak ada orang, kalau malam gelap, kalau hujan kehujanan, kalau siang kepanasan, tidak ada air, ya. Maka Nabi Ibrahim sudah meletakkan istri dan anaknya di situ, kemudian langsung pergi, ya, kemudian disusul sama Hajar. Wahai Nabi Ibrahim, kamu mau kemana? Diam. Nabi Ibrahim diam, cuek, pakai cuek madep gitu aja, ya. Kamu mau kemana? Kamu diulang-ulangi terus sama Hajar, ya. Dan tidak diam, cuek, tidak melihat ke belakang dan tidak menengok kepada Hajar. Pokoknya diam, ya. Maka apakah kemudian Hajar bertanya, apakah ini adalah perintah Allah SWT? Benar. Maka
Hajar pun langsung mengatakan dengan keyakinannya, nah, karena ini adalah perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menelantarkan saya dan anak saya. Maka seketika itu juga kembali Hajar, ya, dan Nabi Ibrahim berangkat pergi, tetap berangkat tidak melihat ke belakang. Tetapi setelah jauh, maka Nabi Ibrahim tengok kepada anaknya dan kemudian berdoa, ya Allah, saya meninggalkan anak keturunan saya di lembah yang tandus, yang tidak ada apa-apa di sana, dan saya dekatkan di Baitullah, maka mohon jaga, berilah rezeki di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang dilaksanakan dengan taat, tunduk, patuh tanpa bertanya. Satu lagi yang mungkin beberapa hari lalu yang kita contoh, ya, yaitu ya perintah yang tidak masuk akal juga, ya, yaitu apa? Menyembelih anak, ya, menyembelih anaknya. Ini kan perintah yang tidak masuk akal, yang mungkin kalau diterapkan zaman sekarang masuk penjara mungkin bapak, ya. Yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya, ya, menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak punya anak. Dibuktikan dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Rabbi habli minasolihin, ya. Jadi karena lama sekali tidak mendapatkan anak, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minasolihin, ya Allah, karuniakanlah anak, ya, karuniakanlah saya anak yang soleh, ya. Maka jika habis itu dikaruniai oleh anak oleh Allah SWT, ya. Tetapi ketika Nabi Ismail anaknya menginjak dewasa, Nabi Ibrahim juga sudah ditinggalkan lama, sudah dewasa, ya, datang tiba-tiba, ya, diperintahkan Allah SWT untuk disembelih, ya. Ya, sebagaimana dalam surat As-Saffat 102, bismillah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Nabi Ismail sudah menginjak remaja dewasa, ya, sudah dewasa, remaja, anak remaja itu kan ya sudah bisa diajak bicara, sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa diajak musyawarah, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, ya, minta pendapat ini, ya, Nabi Ibrahim minta pendapat kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami ani atbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya mimpinya itu adalah menyembelih kamu. Menurutmu, pendapatmu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ya, dimintai pendapat, kayak bahasanya ngetes, ya, bahasanya ngetes anaknya ini. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, maka Nabi Ismail mengatakan, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepada engkau, satajudi insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Ya, maka dilaksanakanlah Nabi Ibrahim menyembelih, tetapi langsung, ya, dibenarkan oleh Allah SWT keimanannya, kesodikannya atas perintah Allah, dan digantilah dengan domba yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah di antara perintah Allah yang diberikan Nabi Ibrahim, yang di dalamnya ada ketaatan Nabi Ibrahim, yang mana ketaatan Nabi Ibrahim ini bisa kita tiru, ya, bisa kita teladani bentuk ketaatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi, ya, dari cerita kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar, ya, mengambil sebuah pelajaran besar ketika datang perintah dari Allah SWT, ya, ketika datang perintah Allah SWT kepada kita, ya, baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka marilah kita tundukkan diri kita, ya, marilah kita inqiyat, laksanakan dengan tanpa ragu-ragu, tanpa mempertanyakan, kita laksanakan, ya, dengan
tahu bahwa ketika kita melaksanakan perintah Allah SWT pasti ada risikonya, ya. Melaksanakan perintah Allah SWT itu pasti ada risikonya. Risikonya apa? Ya kalau seorang nabi ya risikonya besar, ya. Kalau kita seorang dai ya lumayan besar, ya. Kalau kita seorang orang tua ya besar juga, ya. Maka setiap perintah Allah SWT pasti ada risikonya. Apa bentuk risikonya? Ya mungkin kita akan mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan harta kita, bahkan bisa jadi air mata kita korbankan, bisa jadi keringat kita, bisa jadi ya kalau perlu nyawa kita korbankan. Kalau memang sampai di situ kan, ya. Kalau sampai di situ, maka melaksanakan perintah Allah itu pasti ada ya bentuk pengorbanan, ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai bapak-bapak sebagai seorang muslim, kalau kita mau meneladani Nabi Ibrahim, dan ketika kita sudah memiliki ilmu, maka ada kewajiban bagi kita untuk bisa menyampaikan ilmu tersebut. Ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga kita. Kalau memang kita hanya menjadi kepala keluarga. Kalau kita menjadi seorang dai, ya kita sampaikan kepada umat. Kalau kita menjadi seorang penguasa, maka kita sampaikan kepada anak buah kita, rakyat kita. Maka ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan dakwah, berjuang, ya, berdakwah seperti itu. Kemudian kita bisa ambil pelajaran juga, ya, dari kisah tadi, ya, terutama ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu, ya, dari apa yang dilaksanakan Hajar, ya, dilakukan oleh Ibu Hajar, ya. Beliau dengan siap, dengan yakin melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah SWT, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, merawat anaknya, ya, merawat anaknya Nabi Ibrahim Ismail di tengah padang pasir, tidak ada teman, ya, tidak ada kehidupan di sana, ya, dengan pertolongan Allah SWT, dengan keyakinan pasti Allah membersamainya, maka ya dengan kesabarannya Nabi Hajar bisa melaksanakannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahmat Allah SWT, ya, sekali lagi marilah kita jadikan ini sebagai sebuah pelajaran besar, ya, sebuah pelajaran besar. Kita teladani apa yang menjadi contoh tadi dari Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail, ya. Sedikit kita ambil pelajaran Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail bisa menjadi kayak begitu, ya? Maksudnya kok siap disembelih gitu, ya, kok siap disembelih. Sebenarnya itu peran dari ibu, ya. Sebenarnya itu adalah peran dari ibu pertama kali, menanamkan tauhid kepada anak, ya, menanamkan pendidikan kepada anak, mendidik anak supaya mentauhidkan kepada Allah SWT, ya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mau melaksanakan perintah Allah SWT, bahkan menjadi anak yang siap mengorbankan dirinya ketika datang perintah Allah SWT, ya. Maka kewajiban oh ya, seorang ayah juga, seorang ibu juga. Maka orang tua ini juga bisa kita jadikan pelajaran untuk memberikan pendidikan kepada anak, sebagaimana Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim memberikan pesan kepada anaknya, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, ya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud-dina, sesungguhnya Allah SWT telah memilihkan kepada kalian sebuah din, sebuah agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian itu mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim, ya. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, kita didik anak-anak kita, jangan sampai kita, ya, salah dalam mendidik anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di dekat Baitullah agar senantiasa ingat dekat Allah SWT, mudah dalam beribadah, seperti itu. Maka begitu juga kita, hendaknya kita pandai dalam meletakkan anak kita dalam pendidikan.
pandai-pandai menerapkan kepada anak kita bagaimana kita mendidik anak kita agar menjadi seorang muslim, menjadi seorang anak yang soleh seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah SWT, ya, mungkin pada kesempatan pagi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam apa yang saya sampaikan, ya mohon maaf. Kemudian aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Aku berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.